Pakem penjelasan tentang seringnya rontok bulu halus dan netesnya bulu besar saya bahas di video kali ini para kawan. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Purwa Hobi. Jangan lupa selalu subscribe untuk silaturahmi dengan saya agar channel ini tetap berkembang para kawan kicau mania dimanapun Anda berada. Sehat selalu juga para jamtrok mania di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya banyak menanyakan di permasalahan kali ini yang saya bahas dari mewakili. Yang ini juga ada di kolom namanya Tri Cahyo. Dian punya netes bulu halus dan besar, tapi bulu besarnya hanya 2 helai. Posisi sekarang di kepalanya sering banyak yang rebung para kawan. Yang saya bahas yang biasanya banyak yang cucak hijau yang sering mengalami permasalahan seperti ini. Saya sendiri pun maupun kalian semua lupa untuk melombakan para kawan. Karena suhu tubuhnya dia baru naik, jadi dia tidak kebuang birahinya. Akhirnya dia meneteskan bulu dan ngerontokin bulu-bulu halus para kawan. Sebenarnya itu permasalahannya dilombakan saja para kawan. Kalau kalian masih tetap ditunggu, dia pasti nggak akan selesai. Soalnya dengan suhu tubuh yang panas, dia tetap dengan berbagai macam dia meneteskan bulu. Itu untuk cucak hijau itu menurut saya yang alami pengalaman saya di rumah. Kalian lakukan ablak saja para kawan. Tapi kalau untuk bulu besarnya masih cuma 1 helai maupun 2 helai, itu karakternya dia nyulam saja para kawan. Biasanya kalau cucak hijau itu untuk meneteskan bulu besar itu enggak bebarengan kayak burung-burung yang lainnya seperti kacer, murai, rontoknya itu enggak selalu brol gitu para kawan. Biasanya dia 1, 2. Itu tidak masalah kalau kalian tetap mau melombakan. Tapi kalau masalah untuk sayap kanan kiri itu masih bisa para kawan. Tapi untuk melihat kondisi yang mau dilombakan, pertama cucak hijaunya masih mau jambul-jambul sendiri, masih keluar power, dan itu pun saat jatuh hari-hanya itu tidak masalah kalau dilombakan para kawan. Nanti selang kalau sudah 3 hari itu jangan dulu, nanti efeknya bisa nyisir. Tapi kalau dia masih kondisi vektor tidak masalah. Tapi kalau alangkah baiknya itu 2 minggu
ibaratnya dari jatuhnya bulu itu 2 minggu para kawan. Itu sudah bisa dilombakan lagi. Soalnya kalau masih kalau masih memang bulunya baru pertama kali jatuh, itu dia masih agak belum kerasa tumbuh bulunya para kawan. Tapi dia kalau sudah 3 hari, itu dia sudah merasa akan tumbuh sedikit. Jadi merasa gatal-gatal itu pasti ada para kawan. Untuk perawatannya kalian ablak saja tidak apa-apa. Kalau memang 1 helai 2 helai bulu halus itu nggak apa-apa. Tapi untuk mandinya kalian atur aja seminggu 1 kali ataupun 2 kali saja. Itu untuk merapikan agar bulunya nggak yang nyerit atau yang nanti bulunya tumbuh nggak bagus. Tapi asal jangan dijemur dulu para kawan. Untuk IF-nya itu kalian bisa lakukan dengan kasih jangkrik yang sesuai setelan harian kalian saja. Untuk buahnya tetap pisang terus saja, nggak usah dikasih kroto maupun hongkong dulu untuk hariannya karena itu bersifat panas. Kalau untuk melombakan lagi, nanti kalian coba pahami dulu di hariannya dulu para kawan. Kalau dia masih mau jambul-jambul atau dia masih teriak-teriak, ngeplong gacor, waktu di cara mengetesnya itu kalian diembunkan. Nanti kalau di pagi hari dia gacor, dia ngeplong-ngeplong seperti itu, ya kalian mau siap dilombakan tidak apa-apa. Tapi jangan setelan tinggi-tinggi dulu. Nanti dia kaget, soalnya dia 2 minggu ataupun semingguan istirahat. Jadi kasih setelan harian aja, sekenyangnya aja, pakai jangkrik saja para kawan. Kalian mau jangkrik celiring, mau jangkrik ibaratnya ternak, istilahnya genggong, itu tidak masalah para kawan. Untuk misalnya kalian juga dengan set bentuk power, dia menjatuhkan bulu-bulu halus, itu tidak masalah juga. Karena itu proses untuk pengondisian tubuhnya dia. Seperti itu para kawan. Kalian masih lombakan tidak apa-apa para kawan. Biasanya cenderung kalian malah kalau memang ada bulu jatuh maupun bulu halus jatuh, malah kalian tidak melombakan, akhirnya ibaratnya itu dikurung terus, malah dia malah jenuh para kawan. Nanti akhirnya dia terus berulang-ulang menjatuhkan lagi. Kalau dia kebuang birahinya pada saat waktu tarung, akhirnya dia tetap mengkondisikan tubuhnya. Akhirnya nanti enak-enak sendiri para kawan. Biasanya yang banyak keliru maupun saya sendiri itu malah tidak melombakan. Malah saya kurung terus ditaruh di tempat yang pikirnya kan buru istirahat ataupun gimana. Malah nanti dia tidak kunjung usai untuk bulunya saling nyulam terus tambal sulam seperti itu. Itu yang pernah saya alami, pengalaman saya selama ini. Ternyata kalau burung cucak hijau yang memang meneteskan bulu 1-2 ataupun rontok bulu, saya mesti lombakan para kawan. Karena nanti kalau tidak dilombakan itu malah akibatnya bisa fatal untuk cucak hijaunya itu sendiri. Dia tempel sulam dan terus menerus, malah karena dia jenuh dan tidak mengondisikan tubuhnya sendiri. Karena burung yang sering meneteskan bulu halus maupun bulu netes itu dia tipenya pasti vector para kawan. Karena dia posisinya suhu tubuhnya panas terus, dia ingin tarung sebenarnya. Kalau kalian malah ditunda-tunda atau gimana pun, malah dia nanti ibaratnya tidak terkondisikan atas bulunya itu sendiri para kawan. Kalau yang model karakter hiper vector itu tidak usah terlalu kencang-kencang untuk menyeting cucak hijau yang mau dilombakan. Cukup kalian pakai IF55 untuk hariannya, dia untuk menstabilkan birahinya. Itu kalau jangkrik 55, kalau kalian sering lomba itu bagus para kawan. Untuk harian 55 itu sangat standar sekali untuk burung-burung vector.
Ya memang agak tinggi untuk setelan itu, cuma kalian yang sering melombakan seminggu biasanya 3 kali, 4 kali itu untuk menstabilkannya itu tidak masalah. Tapi kalau kalian memang ibaratnya kok susah melombakan, kadang terganggu dengan kerja maupun apa, ya cari settingan yang rendah saja. Misalnya 22, 33 itu aman para kawan. Karena untuk yang sering lat beran maupun lat pres, ada kan yang di setiap daerahnya itu melombakan seminggu itu banyak lat beran atau lat pres. Kalau kalian memang ingin selalu melombakan, ya pakai setelan 55 saja, itu sudah stabil menurut saya. Karena dia asupan gizinya selalu terpenuhi. Dengan pembentukan set bentuk power juga yang mengalami rontok bulu itu ya wajar karena suhu tubuhnya dia panas. Tapi nanti lihat hasilnya saja kalau dilombakan para kawan, itu tidak masalah menurut saya. Kalian bisa amati selalu dengan cucak hijau kalian yang selalu kalian rawat. Kalau kalian mengalami atau punya permasalahan yang rontok bulu, dengan sering cucak hijaunya menjatuhkan bulu, itu lombakan para kawan. Itu saat hari H waktu dia rontok bulu ataupun netes bulu besar para kawan. Jadi jangan salah paham untuk di video ini. Kalau hari H-nya dia meneteskan bulu, itu lombakan saja. Tapi kalau sudah selang 3 hari, jangan dulu. Istirahatkan dulu para kawan. Nanti tunggu sampai waktunya itu 2 minggu yang sudah saya utarakan di awal tadi para kawan. Jadi pemahaman pakem ini itu sudah sering saya lakukan berulang-ulang kalau menyetop dia tidak mau menetes bulu tersebut para kawan. Yaitu rumusnya dengan dilombakan para kawan. Karena burung-burung yang tipe vector itu dia memang kalau kondisi tubuhnya panas, ingin tarung, dia memang selalu meneteskan bulu itu para kawan. Karena kondisi tubuhnya dia panas. Seperti itu para kawan. Karena untuk menandakan di alam bebasnya, dia itu menandakan kalau burung vector siap tarung, itu dia sering meninggalkan bulu-bulu itu para kawan. Di alam liarnya seperti itu. Maka kalau kalian punya burung yang sering menjatuhkan bulu, tapi ya seringnya itu dalam arti mendadak seperti itu, dia sebenarnya burungnya vector para kawan. Tapi kalian jangan salah paham untuk menafsirkan itu. Dikirain mabung, dikirain dalam arti ngurak burung ini, itu tidak para kawan. Soalnya untuk burung cucak hijau yang pernah saya alami itu untuk pakem dia brol semua kayak burung-burung tipe vector lainnya, itu menurut saya kok jarang para kawan. Yang saya pernah alami ya paling tembel sulam seperti itu. Karena menandakan burung itu vector para kawan. Karena dia tubuhnya panas seperti itu ya. Kalian harus benar-benar memahami karakter cucak hijau kalian di rumah. Selalu tetap cermati untuk masalah-masalah cucak hijau kalian yang memang karakter vector hiper itu, dengan pola rawatan yang kalian bisa rawat dengan pemahaman karakter itu yang utama. Kalian harus benar-benar tidak usah panik juga untuk masalah rontok bulu halus dan netes 1 helai 2 helai tersebut para kawan. Jadi untuk pemahaman netes bulu besar itu ada 2 yang memang harus benar-benar kalian istirahatkan. Nah ini para kawan, kalau masih netes bulunya itu masih di sayap kanan kiri, itu tidak masalah para kawan. Tapi kalau untuk di ekor itu istirahat dulu total para kawan.
Karena ekor itu sangat, menurut saya itu dia nekennya untuk tenaganya yang apalagi karakter ngawet atau gimana itu kan nahannya di ekor barangkali. Tapi ya kalau sudah 2 minggu dia tuh sudah dokor, sudah kelihatan 2 cm, 3 cm, itu dilombakan ya tidak apa-apa para kawan. Tapi dengan 1 kali saja, jangan digeber langsung sekali main 3 kali, 2 kali itu jangan. Itu untuk ngelibaratnya itu ngelanyahke itu dia tetap memberikan flekternya tidak lupa para kawan. Jadi dicoba aja, sekali aja kita main dengan kondisi bulu yang memang belum 100% tumbuh sempurna. Tapi kalau kalian masih sudah gatel untuk melombakan, dengan sudah tahu kalian burung kalian itu vektor ya tidak masalah, lombakan saja para kawan. Itu malah menurut saya bagus untuk tidak melupakan karakter vektornya dia, seperti itu para kawan. Soalnya kadang kalau memang tidak kita lakukan pengembalian vektor itu, nanti kadang dia tarungnya lupa para kawan. Kalau kita ibaratnya yang sudah saya utarakan di video awal tadi, ibaratnya itu dikurung terus dieman-eman, malah dia nanti lama-lama vektornya turun. Itu yang sudah banyak sekali para pemain cak ijo yang salah penafsiran di situ. Kalau menurut saya ya lombakan saja. Kalau memang burung cak ijo kita sudah rontok bulu, kita sudah 2 minggu, lombakan saja, jangan dieman-eman malah para kawan. Soalnya dia burung cak ijo ini burung semi birahi, karakternya bukan dalam arti itu bukan tipe vektor, dia semi vektor maksud saya. Kalau dia lama-lama ditunda-tunda sampai sebulan gak dilombakan ya nanti dia ingatan vektornya dia bisa lupa. Ibaratnya itu kita dari nol lagi untuk membentuk vektornya itu para kawan. Kalau menurut saya yang memang ada bulu jatuh rontok 1 helai 2 helai saya tetap lombakan para kawan. Apalagi ada burung bulu-bulu halus yang rontok di H-1 biasanya, itu lombakan saja para kawan. Itu pasti hasilnya banyak yang hampir 80% itu top formnya keluar. Itu yang sudah saya alami juga, saya seperti itu para kawan. Soalnya kalau kita selalu menunda itu malah dia nanti ngempet, akhirnya itu vektornya hilang para kawan. Itu yang sering dialami para ijomania yang malah sering dieman-eman burungnya. Oke, terima kasih untuk pembahasan kali ini. Yang belum subscribe dulu setelah menonton video ini untuk silaturahmi dengan saya agar bermanfaat. Salam Kicomania Nusantara.